Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat bertemu lagi dengan Ci Kristi di Ibadah Minggu Anak Daring tanggal 2 Agustus tahun 2020. Nah, adik-adik, sebelum kita akan mulai ibadah anak daring ini, Ci akan mengundang adik-adik untuk bernyanyi bersama. Ci akan mengundang adik-adik kembali untuk berdoa. Sekarang lipat tangan, tutup mata, Ci akan mulai dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami sudah boleh bangun pada pagi hari. Kami boleh dalam keadaan sehat, kamu sertai berkati kami. Kami mau membaca firman Tuhan, kami memuji Tuhan, dan kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan buka Alkitab, dan bacaan kita hari ini terambil dari Ulangan 9 ayat 1-3. Adik-adik masih ingat tidak kalau Ulangan itu adalah perjanjian lama atau baru ya? Ayo pasti ingat. Iya betul, Ulangan itu adalah perjanjian lama. Nah adik-adik, untuk kita bisa dapat baca bersama, adik-adik boleh membuka Alkitab di rumah masing-masing. Dan adik-adik ketika adik-adik membaca, adik-adik jangan lupa untuk menekan tombol pause. Dan ketika sudah selesai membaca, adik-adik boleh tekan tombol play kembali. Kalau adik-adik sudah baca, Ci punya gambar nih adik-adik. Ada piala. Kalau piala berarti ada yang diraih ya, yaitu prestasi. Nah, adik-adik pasti sudah tidak asing ya untuk kata ini. Siapa di sini yang punya prestasi? Pasti adik-adik punya prestasi ya. Nah, sekarang Ci mau jelasin prestasi itu apa sih? Nah, adik-adik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, prestasi itu diartikan sebagai hasil yang telah dicapai dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya. Maksudnya adalah hasil dari apa yang adik-adik sudah lakukan. Nah, adik-adik pasti banyak banget ya adik-adik yang sudah adik-adik raih, yang sudah adik-adik dapat dari apa yang sudah adik-adik lakukan. Nah, sekarang Ci mau minta adik-adik untuk ceritakan pengalaman adik-adik ketika adik-adik pernah menjadi juara atau pernah menjadi pemenang, pemimpin, ketua kelompok, atau ketua kelas. Nah, adik-adik, tapi ada hal yang harus adik-adik perhatikan. Yang pertama adalah sebagai apa adik-adik saat itu. Adik-adik, apakah adik-adik sebagai pemenang atau adik-adik sebagai juara atau apapun adik-adik boleh ceritakan. Yang kedua, di mana adik-adik mendapati? Apakah di sekolah atau di lingkungan atau bahkan di gereja? Nah, yang ketiga, apa tugas adik-adik saat itu? Nah, ketika adik-adik menjadi pemimpin atau adik-adik menjadi ketua kelas atau pada saat adik-adik menjadi juara, hal apa sih adik-adik lakukan? Ayo, dan poin yang keempat, perasaan adik-adik bagaimana ketika adik-adik boleh mencapai prestasi itu. Nah, adik-adik, ketika adik-adik ceritakan itu, Ci tahu adik-adik pasti menulisnya dengan tersenyum. Adik-adik pasti ceritakan dengan tersenyum. Bahkan banyak banget yang adik-adik mau ceritain. Boleh adik-adik ceritakan semua ya, jangan lupa ya adik-adik.
Nah, adik-adik, sekarang kalau tadi ceritanya adik-adik punya prestasi, adik-adik boleh menulis, adik-adik boleh ceritakan. Nah, sekarang ada seorang tokoh adik-adik yang dalam bacaan kita hari ini, dia juga mempunyai prestasi adik-adik. Bapak siapa ya? Nah, yaitu Bapak Musa adik-adik. Nah, siapa yang masih ingat Bapak Musa itu siapa? Pasti sudah tidak asing adik-adik dengan kata Bapak Musa. Nah, adik-adik, kalau misalnya tadi Inci bilang Bapak Musa ini memiliki prestasi, nah prestasinya apa ya? Nah, adik-adik, yang pertama adalah Bapak Musa ini menjadi seorang pemimpin bangsa Israel. Nah, kalau adik-adik tahu, adik-adik pasti sudah paham betul bangsa Israel itu bukan bangsa yang kecil. Bangsa Israel adalah bangsa yang besar dan pemimpinnya ini Bapak Musa. Berarti kalau adik-adik tahu seorang pemimpin dengan bangsa yang besar, berarti orang ini bukan orang kecil adik-adik. Orang ini adalah orang yang hebat adik-adik. Orang sangat hebat, dia mampu memimpin bangsa yang besar. Dan yang kedua adalah Bapak Musa ini ketika membawa bangsa Israel, Bapak Musa ini berhasil membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir adik-adik. Wah, hebat ya. Dan yang ketiga adalah tidak asing lagi bahwa Bapak Musa ini menulis kitab Ulangan. Bacaan kita hari ini yang terambil dari kitab Ulangan menjelaskan bahwa bagaimana ketika Bapak Musa ini membawa bangsa Israel bebas dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Nah, Bapak Musa ini mengingatkan kepada seluruh bangsa Israel supaya ketika mereka sudah sampai di tanah Kanaan, mereka tidak boleh menjadi bangsa yang sombong. Mereka harus tetap rendah hati, mereka harus tetap mengucap syukur pada Tuhan. Tidak boleh lupa bahwa semuanya itu sumber keberhasilan itu dari siapa? Dari Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Tidak hanya bangsa Israel, tapi Tuhan juga mengasihi kita semuanya adik-adik. Mengasihi adik-adik, mengasihi Inci, mengasihi papa mama, dan semuanya yang ada di bumi ini. Nah, adik-adik, kalau misalnya Tuhan Yesus juga mengasihi adik-adik, tadi adik-adik boleh berprestasi, adik-adik boleh meraih semuanya dengan apa yang adik-adik lakukan. Nah, sama seperti bacaan kita hari ini, adik-adik tidak boleh sombong, adik-adik harus tetap menjadi anak-anak yang rendah hati. Nah, sudah pasti adik-adik harus mengucap syukur. Nah, caranya gimana ya? Adik-adik mengucap syukur dengan berdoa. Lalu adik-adik mengucap syukur dengan tetap rajin belajar dan berusaha. Nah, adik-adik, kalau misalnya juga adik-adik belum mencapai atau adik-adik belum menjadi seorang pemenang atau adik-adik belum menjadi seorang ketua, nah adik-adik tidak boleh sedih adik-adik bahwa apa yang Tuhan mau dalam kehidupan adik-adik, mungkin adik-adik harus rajin belajar lagi, adik-adik harus rajin berlatih, adik-adik gak boleh lupa berdoa, adik-adik tetap harus semangat ya adik-adik, gak boleh pantang menyerah. Adik-adik harus pahami betul bahwa apa yang adik-adik miliki saat ini sumbernya dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Nah, siapa hayo yang kemarin menjadi pemenang lomba TikTok? Hayo siapa? Jangan lupa untuk mengucap syukur ya. Dan untuk teman-teman yang belum menang atau bahkan belum ikutan, ayo adik-adik di lomba nanti berikutnya, adik-adik boleh ikut ya. Dan kita sama-sama meraih bersemangat untuk menjadi pemenang dan menjadi pemimpin di mana saja. Nah adik-adik, sekarang Ci punya aktivitas lagi nih. Carilah 9 kata dalam tabel di atas ini. Jadi ada banyak sekali huruf yang adik-adik diminta untuk mencari 9 kata. Yaitu 1, kata juara, 2, kata pemenang, 3, kata ketua, 4, kata pemimpin, 5, kata prestasi, 6, kata berdoa, 7, kata taat, 8, kata belajar, dan 9, kata kreativitas. Jangan lupa untuk seluruh aktivitasnya dikumpulkan ya adik-adik, ditunggu oleh Ci Kristi. Nah adik-adik, sekarang Ci mengundang adik-adik untuk kita bernyanyi bersama. Dan mengikut beritanya.
Nah adik-adik, terima kasih adik-adik, kita sudah boleh bersama. Dan Ci mengundang adik-adik kembali kita untuk masuk dalam doa penutup. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami boleh menjadi anak Tuhan yang rendah hati, kami tidak sombong, kami boleh tahu dan kami boleh mengucap syukur bahwa semuanya itu sumbernya adalah dari Engkau Tuhan Yesus. Dan Engkau mau berkati kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, taat kepada orang tua kami, mengasihi sesama kami, dan kami tidak boleh pantang menyerah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami boleh mengucap syukur atas kasih-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih adik-adik, happy Sunday, selamat bertemu di minggu depan adik-adik tanggal 9 Agustus tahun 2020.